Kneeling ini adalah suatu bagian yang sangat penting pada perkembangan motorik anak sebelum anak itu berdiri. Kneeling ini adalah suatu tanda bahwa pinggul anak ini sudah cukup kuat untuk bisa menopang bagian tubuh, terutama bagian atas, yang nantinya akan sangat berperan pada saat anak itu berdiri mandiri dan juga berjalan. Biasanya sebelum anak berdiri itu, anak melakukan gerakan kneeling di satu sisi dengan posisi kedua tangan itu berpegangan, entah berpegangan di meja atau yang apapun yang bisa dijadikan pegangan. Kemudian kaki sisi yang lain itu nanti menopang untuk bisa memunculkan gerakan berdiri. Nah, untuk membuat anak itu cukup enjoy, biasanya kita juga menggunakan mainan ya di meja tersebut. Lalu anak itu menjadi lupa bahwa dia sedang menahan dalam posisi kneeling. Nah, nanti jika sudah seperti ini, sudah cukup enjoy, kita bisa lakukan manipulasi terhadap pinggul itu sendiri ya, suatu gerakan untuk bisa menstimulus proprioseptornya juga. Jadi kita goyang-goyangkan entah ke kanan, kiri atau depan belakang ya, tapi pelan saja sehingga anak itu tadi asik bermain ya dengan mainannya di atas meja, tetapi kita juga bisa memberikan suatu stimulus terhadap kneeling itu tadi. Atau bisa juga kita melakukannya tanpa meja ya, jadi kita bisa hadapkan anak ke sisi yang sama dengan kita, anak diposisikan kneeling terlebih dahulu, kemudian kita lakukan penguncian, kita pegang area pinggulnya ya, kemudian libatkan kakaknya atau adiknya untuk kemudian bermain bersama, bernyanyi, sehingga anak itu juga akhirnya lupa kalau dia itu sedang melakukan stimulasi kneeling. Karena memang anak-anak itu biasanya cenderung menolak untuk melakukan ini ya, terutama anak-anak yang memang ada impulsivitasnya. Kita memang sebagai terapis pun harus pintar-pintar gimana caranya ya supaya tetap dapat. Nah, begitu juga dengan orang tua di rumah. Supaya gerakan ini tetap dapat dilakukan, maka orang tua juga harus pintar-pintar nih cari cara, gimana ya caranya ya. Atau mungkin bisa dengan bermain di meja itu tadi, atau mungkin tanpa meja tapi mungkin di depan anak ada orang lain, entah ayahnya, ibunya, atau siapapun saudaranya yang bisa diajak bermain bersama sehingga akhirnya terlupakan dengan posisi kneeling itu tadi. Nah, posisi kneeling ini nanti juga harus ditahan ya, paling nggak minimal 5 menit. Nah, nanti akan ditambah ya sesuai dengan kemampuan anak juga, dan tentunya ya makin hari makin pertemuan itu akan makin beda ya durasinya. Nah, ini bisa ditiru oleh orang tua di rumah untuk stimulasi kneeling sebagai persiapan berdiri bagi anak. Latihan jongkok berdiri ini bisa dilakukan untuk menguatkan area pinggulnya. Jadi jika anak sudah bisa kneeling, kemudian dirasa masih ada kelemahan terhadap otot pinggulnya, maka kita bisa lakukan dengan stimulus yaitu jongkok ke berdiri. Nah, sebetulnya ini nanti bisa dikombinasikan dengan latihan berjalan. Akan tetapi apabila orang tua ingin fokus terlebih dahulu di jongkok berdiri juga bisa. Jadi kita latih terlebih dahulu, kita jongkokkan, kita posisikan dia jongkok, kita pegangin bagian lutut ya, kita tahan terlebih dahulu. Nah, nanti ini adalah melatih anak dalam posisi jongkok. Jika memang dia mau menahan, lakukan saja posisi ini selama sekitar 5 menitan ya. Tentunya masih dengan dipegangi kita ya. Kemudian jika memang anak muncul penolakan, bisa dilakukan gerakan untuk berdiri. Nah, biarkan anak untuk bisa menolak dengan cara berdiri. Nah, kita arahkan saja untuk berdirinya bagaimana, yaitu kita dorong bagian pantatnya supaya anak itu mengangkat, kemudian kita fiksasi bagian kaki, karena biasanya cenderung kaki itu digunakan anak sebagai alat untuk bisa melepaskan diri pada saat kita sedang memfiksasi posisi jongkoknya. Jadi kita harus pintar-pintar juga ini untuk bisa menahannya. Kemudian ketika kita sudah dorong pantatnya, dia berdiri, nah kita kemudian jongkokkan lagi. Kalau dia tidak mau, tentu saja kita harus melakukannya dengan cara kita sendiri ya. Jadi maksudnya dia nggak jongkok sendiri, kita yang menjongkokkan seperti itu. Nah, ini gerakan seperti ini nanti diulang-ulang. Nanti lama-kelamaan anak ini akan
kuat untuk bisa menahan posisi jongkok dengan cara salah satunya adalah menempatkan kedua telapak tangannya itu ke lantai. Jadi dia itu posisi berjongkok tapi dengan pegangan kedua tangannya. Itu sudah satu kemajuan jika anak sudah melakukan seperti itu. Kesiapan anak untuk berjalan ini diantaranya dipengaruhi oleh kekuatan dari pinggulnya, kedua tungkanya, kemudian kontrol terhadap terangnya. Nah, jika ketiga hal ini sudah cukup baik, maka kita bisa lakukan stimulasi berjalan. Antara lain dengan cara yang pertama adalah anak diminta untuk mendorong kursi dengan menggunakan kedua tangannya yang kemudian diikuti dengan langkah kakinya. Jadi pada saat anak itu mendorong satu kali, kaki kanan kemudian maju bersamaan dengan itu. Lalu lakukan lagi gerakan dorongan yang kedua, kaki kiri maju. Jadi nanti bergantian terus-menerus. Nah, bagi orang tua di rumah mungkin bisa membantu di awal adalah dengan cara memberikan bantuan di pegangan anak. Apakah benar memang pegangan anak sudah cukup kuat? Kita bisa kontrol di kursinya itu tadi, sambil dipegang tangan anak dan sambil kontrol juga. Atau jika memang sudah yakin bahwa memang pegangan anak cukup kuat, kita bisa kontrol di lain tempat tetapi masih di kursi itu. Kita bisa lakukan kontrol, barangkali nanti dia mendorongnya terlalu kuat, kita bisa menggunakan tangan kita sebagai rem. Cara yang kedua adalah kita bisa memberikannya dengan cara bermain. Misalkan kita berikan mainan di salah satu tempat di ujung sana ya. Kemudian anak itu nanti diminta untuk mengambilnya dengan posisi berjongkok ya, tentunya sambil kita arahkan. Diambil, lalu berdiri, kemudian berjalan. Kita bisa pegangi kedua tangannya atau satu tangannya sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian minta untuk menaruh mainannya di ujung yang lain, di sisi yang lain, di sudut yang lain. Jadi secara bergantian terus-menerus. Setelah sudah ditaruh, kembali lagi, berjalan lagi. Kita bisa pegangin satu tangan atau dua tangan sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuannya juga. Kemudian ambil lagi dengan cara jongkok terlebih dahulu, kemudian berdiri, lalu nanti berjalan lagi dan seterusnya sampai selesai. Tapi ingat, kadang-kadang anak ini banyak manipulasinya ya. Sebetulnya dia sudah cukup kuat, pinggul sudah cukup kuat untuk menopang, kontrol terangnya mungkin yang masih agak kurang, tapi sebetulnya tungkai juga sudah cukup kuat. Nah, kadang-kadang melakukan gerakan manipulasi, melemaskan tubuh, atau mungkin justru dikakukan. Nah, itu nanti kembali ke orang tua, bagaimana cara menyiasatinya. Atau karena memang biasanya anak ini terlalu dimanja, sehingga pada saat ibunya yang melatih, misalkan karena ibunya yang suka memanjakan, itu nanti akan muncul gerakan manipulasi itu. Tapi apabila yang melatih ayahnya, tidak akan muncul gerakan-gerakan manipulasi seperti tadi. Jadi nanti orang tua itu harus bisa menilai sendiri ya, ini anak manipulasi atau memang betul-betul memang mengalami kelemahan, masih lemah, masih belum mampu. Itu tentu saja nanti harus konsultasi juga dengan fisioterapis, karena untuk bisa membedakan keduanya tentu harus melibatkan fisioterapis juga. Atau bisa juga dengan melakukan permainan antara ayah dan ibu. Jadi anak nanti suruh mendekat ke ayah dengan cara berjalan, lalu dari tempat ayah itu menuju ke ibu juga berjalan. Entah dilakukan stimulus dengan cara apa, misalkan dengan suruh mengambil mainan dari tangan ibu atau dari tangan ayah dan sebagainya. Itu sebetulnya semuanya adalah tinggal kreativitas dari orang tua di rumah masing-masing. Yang harus diperhatikan bersama bagi orang tua adalah jika ingin anak itu menjadi maju ya dalam hal ini adalah perkembangan motoriknya, maka tidak lepas dari pola asuh juga. Jangan terlalu memanjakan, jangan sedikit-sedikit tidak tega, sehingga akhirnya menghambat perkembangan anak itu sendiri. Kalau fisioterapis menilai ini seharusnya sudah bisa, misalkan ini seharusnya dari jongkok berdiri sudah cukup kuat nih Bu, misalkan. Tapi kenapa ya Bu kalau sama saya susah? Nah itu berarti anak mungkin merasa kalau sama ibunya bisa saja dia itu bermanja-manja sehingga akhirnya bermalas-malasan, tidak mau melakukan usaha. Nah itu nanti dikoreksi lagi. Mungkin dilakukan latihannya bersama sang ayah atau siapapun yang ada di rumah itu yang sekiranya mungkin tidak terlalu memanjakan.
Dan tentu saja yang terlalu memanjakan ini juga tidak baik ya. Jadi bedakan antara kasih sayang dan kasihan. Kapan memberikan anak sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginannya. Tentunya yang berkaitan dengan ini sudah sering dibahas oleh dokter psikologi anak ya, yang memang ahlinya di dalam pola asuh anak.